Jamaah malam Jumat Musholah Nurus Sa'adah, pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya Allah. Sehat itu mahal Pak, mahal. Sehat mahal. Makanya kalau lagi sehat jangan suka malas ibadah. Jangan suka malas ngaji, baca Quran dan yang lain. Jadi Allah itu ala kulli syai'in qadir, kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Makanya ada manusia yang Allah halangi dari nikmat-nikmat terbesar kayak ngaji, baca Quran kan gitu. Itu belum dia meninggal aja Allah udah nggak mau dia baca. Sehatnya nggak sama sekali baca. Pas sakitnya pengen baca udah kagak bisa. Namanya kita ini yang sehat. Terus apa yang kita bisa lakukan dari kebaikan? Jangan pernah bosan. Dan yang sering kita sampaikan, kita ulangi lagi, jangan kalau lagi ngelakuin perbuatan baik, apapun perbuatan baik, mengharap balasannya instan di dunia. Jangan. Dunia ini tempatnya berbuat, tempatnya balasan kelak nanti di akhir. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, pengikutnya, umatnya sampai hari kiamat kelak. Ya Allah, maafin. Meneruskan pengajian kita Fathur Rahman bi Syarhi Zubadi bin Ruslan lil Imam Syihabuddin Abil Abbas Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih meneruskan tentang rukun-rukun salat. Nah, rukun salat yang pertama niat, udah ya. Itu udah kita sampaikan bahwa saat ibadah salah satunya salat itu tidak akan dianggap sah ibadah kita kecuali dengan niat. Di mana tempat niat? Niat di hati. Dengan bahasa apa niat tersebut? Dengan bahasa hati. Bukan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa hati, dengan bahasa yang kita pahami. Nah, talafuz di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunnah. Talafuz itu apa? Talafuz itu adalah mengucapkan niat. Usolli fardal isya'i, usolli fardal maghribi, makmuman, itu talafuz namanya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu disunnahkan tidak lain adalah untuk membantu agar bisa ya hadir dalam hati. Gitu. Berarti kalau satu ketika kita sembahyang nggak pakai usolli fardhu isya makmuman, langsung aja udah dalam hati kita, aku sholat isya makmuman Allahu Akbar, jadi dan hukumnya sah. Jadi ngucapin niat itu sunnah. Paham ya masalah niat ya? Jadi usolli, ngucapin niat itu adalah sunnah. Yang penting dalam hati. Pakai bahasa apa aja udah. Dan sedikit kita ulang, untuk sholat fardu yang diminta itu ya hanya ta'arud, ta'yin dan imamah. Artinya makmuman. Jadi kalau kita sholat, aku sholat fardu isya atau aku sholat wajib isya kan gitu. Makmum, udah Allahu Akbar. Kapan itu masukinnya? Ini beda-beda ulama. Masukinnya saat lagi Allah
Allah. Nah itu masukin. Makanya kan Allahnya panjang. Allah, masukin tuh, aku sholat isya makmum bar, kelar. Paham nggak? Ada mau sholat apa nih? Sholat isya, ya udah. Makanya kan biasanya kita tuh niat dulu, nih lapazin dulu kan. Usolli fardul isya'i makmuman. Allah, napas di Allah, masukin di situ. Aku sholat isya makmum bar. Itu namanya nih. Ya. Nah rukun yang kedua, sanin qiyamu qadiril qiyami wa thalisun takbiratul ihrami walau mu'arrafan anit tankiri wa qarana niyyata bitakbiri fi kullihi hatman wa mukhtarul imam an-nawawi wa hujjatil islami yakfi bi ay yakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyyati ghaira ghafili. Nah rukun yang kedua, ruknu tsani qiyamul qadiri alaihi walau sabiyan ay fil fardi walau mu'adan. Li khabaril Bukhari an Imran ibn Hasin qala kana bi bawasiru fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-salat qala salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Zada an-Nasa'i fa in lam tastati fa mustalqiyan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Unzur al-Badrul Munir wa Talkhisul Habir. Yang kedua, rukun salat itu adalah berdiri. Walaupun yang salat ini bocah yang belum wajib salat. Ya anak-anak kita nih, yang belum wajib salat. Kalau dia belum balik itu secara hukum belum wajib salat. Tapi saat dia salat, mau salat wajib khususnya, maka dia wajib berdiri. Walau mu'adan, walaupun salatnya tersebut iadah. Pengertian salat iadah itu bagaimana? Dia udah salat isya di rumah, terus ke mushola, pas ke mushola baru mau melaksanakan salat isya, gitu kan? Akhirnya kan dia salat lagi tuh, itu namanya salat ngulang. Kan secara hukum salat yang kedua itu sunnah sudah hukumnya. Yang kedua itu salatnya sunnah. Atau kita udah salat isya jamaah di sini, terus kalihsan, di alisan ternyata baru melaksanakan salat nah kita ngikut aja lagi. Karena di sini jamaahnya kurang banyak, di masjid banyak misalkan. Kita ngikut lagi. Itu sholat isya kita berjamaah di masjid dihukumkan sunnah. Namanya mu'adan. Walaupun statusnya sholat sunnah, ya, walaupun statusnya sholat wajib yang dihukumkan sunnah, ya, tapi tetap pelaksanaannya dia wajib berdiri. Berdiri. Jadi kalau yang mampu berdiri, enggak berdiri, dia duduk, tidak sah salat. Dia bisa diri tapi duduk, enggak sah. Ini untuk salat wajib. Nah kalau salat sunnah gimana? Kalau salat sunnah boleh, walaupun kita dalam keadaan sehat. Ya, kalau salat sunnah, mau ba'diyah, mau qobliyah, mau salat sunnah saja, apa saja, itu boleh dilakukan sambil duduk, walaupun kita sehat walafiat. Nah kita kembali lagi, al-qiyamu lil qadiri, wajib dan jadi rukun salat, berdiri itu bagi yang ingetin. Bagi yang mampu. Ini untuk salat wajib. Karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Imran bin Hasin. Beliau radhiyallahu taala anhu bertanya, kana bi bawasir. Aku ini punya penyakit ambeien. Fasa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang hukum salat dalam kondisi sakit. Apa kata Nabi? Shalli qa'iman. Salatlah berdiri, kata Nabi. Terus
Fa in lam tastati, kalau memang kamu nggak mampu, faqaidan, kata Nabi, duduk. Fa in lam tastati, kalau kamu nggak mampu duduk, fa ala janbin. Fa ala janbin. Fa ala janbin itu maksudnya bagaimana? Berbaring ke sebelah kanan, kayak kita ngeletakin jenazah di lubang lahat, itu apa janbin. Jadi kalau nggak bisa diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, pamustalqiyan dalam riwayat yang lain. Lalu apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Firman Allah, Allah tidak akan memberatkan seseorang yang di luar kemampuannya. Jadi inilah sholat, bapak-bapak, abang-abang, mamang-mamang, ya Allah, inilah sholat. Bukan kayak puasa. Puasa mah sakit dikit boleh berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Pegih dikit, boleh berbuka, nanti ganti di hari yang lain. Kalau sholat mah nggak bisa gugur, nggak bisa diri duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, celentang. Gerakan dengan kepala. Kepala nggak bisa menggerakkan, gerakan dengan mata. Mata nggak bisa menggerakkan, gerakan dengan hati. Itu pentingnya sholat, Pak. Maka kalau yang masih sholat, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tapi kalau orang yang udah kagak sembahyang, udah dah repot, udah susah kita ngomongin. Nah selanjutnya, duduknya bagaimana, Ji? Ana lagi sakit, nggak bisa diri ini, nggak bisa diri. Bisanya duduknya bagaimana? Hasba ma tayassara. Duduknya yang kita bisa. Pakai kursi, silakan. Pakai mebel, silakan. Pakai bangku semata, silakan. Udah. Bapak nggak bisa dirinya diri doang. Iya, saya mah yang kagak sholat itu yang nggak bisa dirinya doang. Kalau ruku mah bisa. Nah maka ruku harus sempurna. Jadi giliran diri dia duduk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang gitu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia diri, baru dia rukunya normal. Rukunya normal. Sujudnya normal. Kan dia nggak bisa diri doang. Berarti rukunya seperti ruku orang sehat. Kalau dia nggak bisa diri, ini karena memang dengkulnya masalah, udah mulai ongget ke dengkul. Diri kagak bisa, ruku kagak bisa. Ya sekarang bagaimana sholatnya model orang yang diri kagak bisa, ruku kagak bisa, bisanya cuma sujud. Nah maka rukunya cukup mengisyaratkan dengan menurunkan kepalanya. Allahu Akbar. Sambil bagaimana? Ya sambil duduk lah. Duduk begitu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Sujud bisa, Bang. Kalau sujud maji gua bisa. Turun sujud mah normal. Ji, gua sujud kagak bisa juga. Ya udah kalau sujud kagak bisa, turun juga begini. Cuman pastiin posisi sujud harus lebih rendah daripada ruku. Contohnya gini. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Nah, sujudnya lebih rendah. Lakukan sesuai rakaat salatnya, selesai. Tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya oleh Allah. Sama seperti orang sehat, salat sempurna. Ini bisa, ruku bisa, sujud bisa. Lah, bayar ada itu. Lah, mati. Itu namanya orang mampus. Kita doakan biar dapat hidayat ya. Cuman tetap aja begitu bangkawaranya sehat tapi dia nggak sembahyang. Kan nama kalau kata bahasa kita bangkawara ya.
Tetap aja begitu Nabi tetap sayang. Makanya kalau orang-orang yang model begitu meninggal, tetap kita sembayangin, tetap kita doain ikhlas. Nggak boleh kita lemparin aja kali, nggak boleh. Kenapa? Karena yang pertama Allah, ya Allah, hamba Allah, makhluk Allah. Yang kedua, utusan dan kekasihnya Nabi kita itu masih sayang sama dia. Sayang banget. Makanya jangan suka bilang, kalau nih orang nih ya, kalau kita ajak ngaji malam Jumat, agak mau aja. Kagak enak badan ini. Tahu-tahu bawa joran. Terus mati. Mending. Itu tetap, kita tuh dipesan sama Nabi, udah lu jangan ngomong sembarangan. Kalau memang tuh orang kagak ada kebaikannya, ya udah lu jangan pakai lu sebutin keburukannya. Tugas lu doain, sholatin, kubur, udah itu, diem. Karena aku lagi punya permohonan nama Allah biar seluruh umatku dimasukin surga. Aku lagi punya harapan nama Allah biar seluruh umatku diampunin dosa. Itu makanya saya itu Pak pribadi manusia yang banyak dosa dan banyak kotor. Saya sama abang-abang. Kalau ada diundang sholatin. Siapa yang mati? Meninggal, sanu. Saya spontan itu ngomong depan bini kadang-kadang. Gue budak amat. Ngaji kagak apa kagak. Saya begitu sama. Ya cuman kalau depan yang ngundang masih bilang, ya insya Allah dalam hati nggak bakal gue datang. Nggak bakal, mau ngapain? Ngaji kagak apa kagak, lu kenal musola kagak, kenal ustad kagak. Kali kalau dia ngaji di mana-mana, namanya ngaji kan? Ini mah di mana-mana kagak ngaji, sembahyang kagak, tahu-tahu mati ngundang kita keluarganya. Depan mukanya masih bilang, iya, insya Allah saya datang. Dalam hati mah, rajin amat. Cuman Pak, kenapa saya ini omongin tadi begitu? Saya ingat, udah dah, akhirnya saya begini. Kalau gua ngeliat tuh orang sampai mati, gua kagak bakal mau nyolatin. Cuman ngingetnya apa? Ya Allah, Nabi gua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang Betawi, kebina sayangnya sama dia. Kepengen jangan sampai masuk neraka, biar masuk surga. Dia umat siapa itu? Kalau umat Abu Jahal mah aman udah kita masuk neraka sono. Atau umatnya Abu Lahab aman udah. Umatnya Fir'aun aman, umatnya Qarun aman. Mananya apa? Orang kafir ya udah aman Pak, kelar udah bukan urusan kita. Tapi dia masih Islam, berarti umat Rasulullah. Udah dah. Ngomong, gue mau nyolatin dulu nyalu. Lah kata lu kagak. Enggak, udah lu ntar gue ceritain dah, lu mau kagak tahu urusannya. Berangkat akhirnya saya. Ya berangkat artinya dengan kayak begitu udah pandangan saya Allah, pandangannya udah biarinlah kalau memang sholat saya kagak diterima, minimal Rasulullah kagak gede-gede banget sama saya. Udah tahu dia masuk surga, yang kita kagak sholatin, Rasulullah gede sama kita. Lah kalau Rasulullah udah gede sama kita, iris kuping saya, Allah itu gede langsung. Enggak boleh Pak Rasulullah gede sama kita Pak, dikit. Itu langsung Allah gede. Makanya saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah ingin menikahi anak Abu Jahal, Sayyidah Fatimah masih ada, radhiyallahu taala anha. Terus kata Rasulullah agak marah. Aku nggak mau putri aku ada bareng sama putri musuhnya Allah. Cep Sayyidina Ali, diem, langsung diurungin. Ingat soalnya Sayyidina Ali, kalau apa Sayyidah Fatimah sakit hati, berarti Rasul sakit hati. Enak. Berarti kalau Rasulullah enak, langsung Allah enak. Maka Sayyidina Ali itu nggak nikah selagi Sayyidah Fatimah itu masih ada. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Sayyidah Fatimah meninggal. Baru Sayyidina Ali nikah 1, 2, 3, 4, banyak udah pemain kita semuanya. Makanya yang nurunin Sayyidina Ali banyak bininya. Muhammad Ali. Iya saya bingung Puan. Sayyidina Ali. Semuanya Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, sahabat semuanya.
Cuman kalau Sayyidina Ali itu waktu lagi masih ada Sayyidah Fatimah nggak berani. Takutlah dia. Lah kalau Sayyidah Fatimah bilang, aku nerima Ali kamu nikah, tapi jujur aku sebagai wanita cemburu. Lah kelar udah Pak, Sayyidina Ali. Kelar udah. Karena nyambung kalau Sayyidah Fatimah itu enak, dia enak. Maka Rasulullah enak. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu kan dulu ceritanya nih Pak. Ceritanya tuh pernah, ya manusia ya namanya manusia ya. Pernah salah paham. Setelah Rasulullah meninggal, kayak Sayyidah Fatimah kan tahu kalau Rasulullah itu pernah punya tanah. Pantas dong anak. Pantas nggak? Lah anak, kan anak Sayyidah Fatimah. Pantas nanya. Maksudnya bukan apa-apa. Ya kan rumah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah itu kecil Pak. Kecil, paling 2,5 meter. Kecil. Kali ada tanah. Jauh. Jauh. Saya makanya kalau ingat kayak begitu malas bikin kontrakan saya. Ahmad. Dah. Akhirnya datanglah. Kan saat itu Sayyidina Abu Bakar udah jadi khalifah, udah diangkat. Ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kalau nggak salah punya tanah. Itu kan. Punya tanah, gitu kan. Nanyain bukan mau serakah, enggak. Kalau kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu ahlil bait yang rijisnya, Pak. Najis-najis yang ada di hatinya itu diangkat. Liyuzhiba ankumu rijza ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Itu yang digituin pakai sorban nama Nabi. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu diangkat, Pak. Ya kayak Sayyidah Fatimah kagak bakal ada dengki model kayak kita. Emang kita orang punya kontrakan 10 aja enak. Apalagi ini katanya mau nambah sampai 20. Ya Bang Muya. Biarin Bang Rahman, kita liatin aja. Nah terus pas nanya Sayyidina Abu Bakar bilang, Sayyidina Abu Bakar kagak salah juga, nggak ada yang salah. Cuman manusiawi, ya salah paham. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pernah bilang ke aku, pernah berpesan ke aku, bahwa Rasulullah itu tidak mewariskan seluruh hartanya yang ditinggalkan, itu diberikan kepada Baitul Mal. Artinya kepada seluruh kaum muslim. Lah kan Sayyidina Abu Bakar jaga dong. Dia pahami konteks perintah Nabi bahwa ya Nabi apapun yang ditinggalin udah semuanya dimasukin ke Baitul Mal yang diperuntukkan untuk seluruh rakyat muslim kan gitu. Ya kayak Sayyidah Fatimah ya balik kan? Balik. Ya balik lah ya kecewa ya manusiawi ya, tapi kagak ada benci, dia mah enggak ada iri dengki. Kecewa. Habis itu Sayyidina Abu Bakar itu ingat omongan Nabi bahwa Fatimah itu bid'atun minni, dia bagian dari aku. Azani man azaha. Orang tersebut akan ganggu aku kalau ganggu dia. Yang bahagiain dia, bahagiain aku. Sayyidina Abu Bakar langsung tergerak-gerak, terburu-buru ke rumah Sayyidah Fatimah minta maaf. Assalamualaikum Ali. Ya Abu Bakar, bisa nggak aku diizinin untuk ketemu Fatimah? Ya sebentar Abu Bakar, diizinin. Diem, Sayyidah Fatimah itu diem dulu. Lah Sayyidina Abu Bakar kagak mingser dari pintu, kagak mau pulang. Makanya dalam satu pendapat itu Sayyidina Abu Bakar apa kayak ngerengek, kayak bocah. Biar Sayyidah Fatimah mau maafin, mau nemuin. Nah karena Sayyidina Ali ngelihat Sayyidina Abu Bakar udah kayak bocah, ngerengek, pengen juga ketemu. Akhirnya Sayyidina Ali ngerayulah Sayyidah Fatimah, Ali itu kesian Abu Bakar orang mau ketemu, ayo apa nyalo, gitu kalau bahasa kita dirayu. Ya udah masuk, pas masuk minta maaf, dimaafin, kelir udah. Itu versi ahli sunnah dan versi yang benar. Digorengnya apa? Digorengnya sama orang Yahudi. Digorengnya sama orang Yahudi, akhirnya apa? Yahudi ini ngelahirinlah Syiah sesat. Nah, itulah makanya kalau Syiah yang sesat itu yang benci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau Syiah yang benar mah kayak Al-Imam Ali Al-Khomani yang pimpinan tertinggi Iran, enggak, dia mah Syiah bener dia mah. Syiah Sayyidina Ali atau Syiah Sayyidina Husain.
aman, sudah rakit. Nah, yang kemarin nyerang Israel, oi. Kalau yang memusuhin Iran jangan jadi murid saya, keluar sekarang. Berani amat lah, iya Pak, kalau benar makanya. Jangan ngikut-ngikutin orang. Syiah tuh banyak Pak. Kalau yang Syiah sesat-sesat, yang ngatain Sayyidina Abu Bakar, yang ngatain Sayyidina Umar, yang ngatain Sayyidah Aisyah, itu Syiah buatan Yahud. Kalau Syiah yang asli mah Pak, memang sebuah organisasi Islam yang luar biasa besar. Ya, dari mulai terbunuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu masih hanya benar. Ntar kapan-kapan saya ceritain biar paham. Jadi harus Nah, selanjutnya waruknu salis takbiratul ihram fil qiyami, ya, au badalahu li khabaril musii salatahu idza qumta ila salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Rukun yang ketiga itu takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihram itu adalah mengucap Allahu Akbar, bukan ngangkat tangannya. Kalau ngangkat tangannya Jadi kalau satu ketika abang sembahyang sholli fardhu isya Allahu Akbar, langsung begini aman. Yang rukunnya itu Allahu Akbar, ngangkat tangannya Tuh begitu kalau hukum Pak. Makanya nih ulama-ulama, terima kasih ulama-ulama kita, Allah balas baik-baiknya. Dipasiin tuh Pak, ini rukun yang nggak boleh ditinggalin, kalau ditinggalin sekalinya batal. Ini sunnah, abdolnya harus dilaksanakan karena seperti inilah sholat yang diajarkan Nabi, dicontohkan Nabi. Kalau ditinggalkan nggak ngapa-ngapa, sholatnya tetap sah tapi kurang sempurna. Nah, Allahu Akbar itu rukun. Ngangkat tangan, kagak takbir, lebih batal. Lu sunnah lu kerjain rukun. Jadi Allahu Akbar. Nah, kita ulang. Masukin niatnya itu kapan? Nah, itu masukin niatnya nih. Udah diri kan kita sembahyang diri nih. Usolli, kita pakai talafuz karena mazhab Imam Syafi'i. Usolli fardhul isya'i makmuman. Allah. Nah, pas itu tuh masukin Pak Ahmadi. Allah, masukin Bang Rahman, aku sholat isya makmuman bar. Di hati kita ngomong kayak begitu, aku sholat isya makmuman. Nah di hati itu. Nah mulut kita ngomong Allahu Akbar, ya gitu, kelar. Itu namanya nih.